Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa kulli syekhin wa mu'allifin wa musannifin wa khususan ila al-kalam ijma'al sunnah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adala kulli harfin kataba wa yaktabu abidin wa dahlul dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita sudah mulai membicarakan perkara yang diharamkan atas orang yang tiada berwudu dan orang yang dalam keadaan junub, yang mana diantaranya itu adalah bagi orang tersebut, bagi orang yang tidak berwudu, bahwasanya dia haram untuk melaksanakan sembahyang. Jadi jangan coba-coba sembahyang tidak dengan wudu. Berarti sembahyangnya yang diperbuatnya itu haram karena dalam keadaan tiada berwudu. Dan juga bagi orang yang tiada berwudu itu dia tidak dapat melaksanakan tawaf. Artinya orang yang dalam keadaan tawaf itu harus selalu dalam keadaan suci. Dan lagi dia tidak diperkenankan untuk menyentuh Al-Quran.
dengan keadaan yang disengaja, bukan dalam keadaan yang diuzurkan. Maksud dalam keadaan yang diuzurkan itu, misalnya kita mungkin berjalan melihat ada Al-Quran terjatuh. Nah, maka apabila kita khawatir, Al-Quran yang jatuh tadi menunggu kita untuk mengambil air wudhu. Nah, khawatir misalnya ada yang terinjak, misalnya, nah maka hal tersebut tiada mengapa kita menanggung, artinya menyentuh Al-Quran tadi atau menanggungnya. Nah, karena kita menjaga Al-Quran tersebut lebih utama. Misalnya di rumah, Pak lah, Bu lah, mungkin kita banak halus di rumah. Nah, banak halus di rumah, Al-Quran itu mungkin di atas meja kita letakkan. Pas itu Al-Quran itu jatuh, mungkin ditariknya kainnya lah, alas mejanya ada. Nah, jadi tariknya jatuh. Nah, menunggu kita mungkin berwudu, takutnya diinjak anak tadi. Nah, maka didahulukan kita menyambut Al-Quran tadi. Nah, karena kita lebih utama mengambilnya tersebut, daripada sampai terinjak. Nah, jadi dibolehkan kalau dalam keadaan seperti demikian. Dan juga bagi orang yang tiada berwudu itu, tiada dibolehkan menanggung, artinya membawa Al-Quran. Kalau pengen yang berbahasa menukar Al-Quran di pasar lah. Nah, awak dalam keadaan tiada berwudu, lalu dibawa, langsung bawa Al-Quran itu, maka itu diharamkan. Artinya harus selalu di dalam keadaan suci. Memang ada sebahagian ulama menyebutkan, ini dalam keadaan terpaksa, misalnya, seperti membeli Al-Quran tadi. Yang mana beliau mengajarkan ketika di dalam pembelajaran tersebut, kata beliau, memang harus membawa. Jadi carilah wadah, misalnya tas, tapi tas tadi tidak hanya diisi dengan Al-Quran saja, isi tas tadi mungkin dengan buku. Jadi dikasat, kata beliau, bahwasanya dengan membawa buku tadi, bukan dengan membawa Al-Quran tadi. Tapi ini dalam keadaan yang terdesak, Pak lah, Bu lah. Kadang di pasar mana ada wudu, mengkai wadah kita mungkin parak, Pak lah, Bu lah. Anda wudu, tulah ke masjid setelah ingkat sawat aja, Pak. Tapi mungkin ketembilahan sana misalnya lah, mencari masjid di mana, mungkin berputar ke sana kemari kayak apa, Anda berbulik kayak apa. Nah, jadi seperti itulah, kata beliau. Jadi niatnya dalam tas tadi adalah membawa buku, bukan membawa Al-Quran. Nah, seperti itu caranya lah. Tapi kalau diniatkan membawa Al-Quran, maka tetap jatuhnya hukumnya diharamkan. Walaupun apalagi kan sama aja, Pak lah, menanggung memang tas spesial untuk Al-Quran. Ini tas Quran lah, memang untuk Al-Quran lah. Nah, menanggung menyentuhnya itu saja pun ada yang mengatakan bahwasanya harus dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan suci, karena dia terpaut dengan Al-Quran. Jadi itulah 4 perkara yang diharamkan bagi orang yang tiada berwudu. Adapun bagi orang yang junub, maka yaitu ada 6 perkara yang diharamkan bagi dia. 4 perkara yaitu adalah sama seperti wudu. Berarti tambahannya ada 2 lagi. Apa saja? Yang kelima, bagi orang yang junub itu dilarang dia berhenti di dalam masjid. Jadi ibarat lalu aja langsung, jangan saut bemandak. Apalagi
berbual di dalam masjid, nah maka itu diharamkan. Dan juga bagi orang yang junub itu diharamkan dia membaca Al-Quran. Nah, dia haram membaca Al-Quran lah kalau dalam keadaan junub. Nah, jadi mandi dulu, hanya ruang baca Quran. Namun bagi orang wudhu boleh membaca Al-Quran. Nah, tapi bagi orang junub diharamkan. Nah, seperti itu. Nah, itulah 6 perkara bagi orang yang junub. Dan lagi diharamkan atas orang yang haid dan nifas, yang mana bagi orang tersebut ada 10 perkara yang diharamkan. Nah, ini bagi perempuan. Nah, bagi perempuan apa saja? Yaitu adalah 6 perkara yang tersebut sebelumnya. Nah, 6 perkara berarti kada boleh dilakukan 6 perkara tadi bagi orang yang dalam keadaan haid maupun nifas. Dan juga bagi orang yang haid dan nifas itu diharamkan dia melaksanakan puasa. Nah, kada bolehnya puasa nah, bagi yang dalam keadaan haid ataupun nifas. Dan juga diharamkan talak. Nah, diharamkan talak. Nah. Dan lagi berjalan-jalan di dalam masjid, nah, jika ditakuti akan mengotorinya. Dan terakhir, bersedap-sedap dengan antara pusat dan lutut. Nah, haram lah. Nah, jadi ini bagi abahnya lah, paham-paham lah takuni umumnya. Nah, kalau dalam keadaan haid ataupun nifas. Kenapa hal tersebut menjadi dilarang? Nah, karena kebiasaannya kalau orang bersedap-sedap antara pusat dan lutut, sedangkan istrinya dalam keadaan haid, nah bersedap-sedapnya akhirnya terjadi hubungan antara suami istri dan terjadilah pembuahan, artinya jadi anak. Itu kebiasaannya Pak lah. Kebiasaannya anak itu tidak menjadi sempurna. Maksud tidak menjadi sempurna itu Pak lah pula biasanya ada aja cacatnya. Ada cacatnya Pak lah pula kalau orang berhubungan dalam keadaan haid tersebut. Nah, jadi itu salah satu efeknya. Nah, anak tuh ada cacatnya. Mungkin terkadang bisa aja macam-macamnya ngaran cacat tuh Pak lah. Nah, yang mana Allah kehendaki jadinya seperti apa. Tapi bisa juga sempurna, tapi kebanyakannya cacat. Nah, orang yang berhubungan dalam keadaan haid tersebut. Nah, jadi diingat-ingatlah. Nah, itu ibarat ditahan-tahannya dulu mahadangi suci itulah. Nah, begitu. Nah, itulah 10 perkara yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Adapun lagi yang selanjutnya, yaitu adalah apa saja segala yang bisa menyebabkan mewajibkan mandi. Nah, yang mana yang bisa menyebabkan orang tersebut wajib mandi itu ada 6 perkara. Jadi kalau terjadi 6 perkara ini kepada kita, nah, maka wajib dia mandi. Yang pertama yaitu adalah memasukkan khasafah, yaitu alat jima laki-laki ke dalam faraj, yaitu lubang kemaluan, kubul atau dubur. Nah, jadi bila memasukkan itu, nah, khasafah itu, nah khasafah itu batasannya Bapak Ibu sekalian lah, maaf lah. Nah, itu adalah bagian kepalanya. Nah, kepala helmnya di orang. Nah, di orang itu kayak itulah bahasanya lah, paham aja berataan. Ada sedih dijelaskan, tahu aja berataan lah. Menyakan kada pinandu itih ya kena bulik. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi masuk dalam batasan itu, nah, baik memasukkannya itu jalur depan maupun dari jalur belakang, maka wajib mandi. Nah, wajib mandi. Lalu yang kedua
yaitu adalah keluar mani. Nah, jadi keluar air mani maka wajib dia mandi. Nah. Lalu yang ketiga sehabis haid. Nah, ini bagi perempuan. Nah, jadi habis dan memasuki masa suci, nah maka wajib mandi. Dan lagi yang keempat sehabis nipas, nah, maka wajib dia mandi. Yang kelima keluar anak. Nah, keluar anak maka mandi dia. Yang terakhir yaitu adalah mati. Nah, jadi bila kita matilah wajib kita mandi. Kecuali kita itu matinya dalam keadaan mati syahid, maka tidak wajib dimandikan. Bahkan ada yang mengatakan sampai tidak boleh dimandikan. Nah, maka oleh sebab itulah kayak apa mandi kita mati. Artinya orang yang memandikan. Nah, orang yang memandikan. Ada li orang mati bisa mandi surang. Ada. Suah terjadi Pak lah, tapi itu orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandinya seorang Pak lah boleh. Tetapi walaupun keadaannya seperti demikian, tetap setelah dia selesai mandi, kita tetap wajib lagi memandikan dia. Nah, namun ngarannya kami kedikan lagi ulamanya itulah, nya meninggal Pak lah boleh. Nah, meninggal mandinya seorang Pak lah boleh. Nah, tapi mun kita melihat itu bisa ada dia lagi beparak kasih tersakwa. Nah, tapi memang ada ulamanya Pak lah, berarti ulama itu yang diberikan kemuliaan. Nah, kalau keadaan seperti itu tetap selesai dia kembali lagi berbaring misalnya lah, nah tetap wajib lagi kita memandikan dia. Nah, karena belum gugur kewajiban tersebut. Nah, jadi orang mati itulah kewajiban kita yang hidup untuk memandikannya. Amun kadada yang memandikan, nah maka berdosalah orang yang di sekitar kampung itu. Karena kewajibannya lah. Tapi ada yang menggawi seikong gen selamat seberataan. Nah, selamat seberataan. Nah, ini terkadang Pak lah ada yang berhubungan keadaan yang meninggal tidak wajar. Nah, artinya meninggal yang dikehendaki sendirinya. Nah, ini yang hati-hati Pak lah bola. Kita tidak boleh memponis lah. Orang tersebut memang orang yang kadang ada yang sampai mengatakan, aduh usah diapa-apai lagi. Nah, jangan sampai seperti itu Pak lah bola. Nah, jangan sampai seperti itu karena kita tidak tahu bagaimana kenyataan akhir hayatnya. Walaupun secara kasat mata kita lihat dia dalam keadaan seperti itu. Nah, tetapi tetap kita harus memperlakukannya Bapak Ibu sekalian, nah, sebagaimana zahirnya dia adalah orang yang muslim. Orang yang muslim. Karena kewajiban kita sesama muslim, apabila dia meninggal dunia, tetap wajib kita Pak lah boleh memandikan, mengafankan, menyolatkan dan menguburkan. Nah, sedangkan berhubungan tentang keimanan kita tidak tahu. Karena itu bukan ranah kita Bapak Ibu sekalian. Karena yang masalah seseorang itu adakah iman di dalam dirinya, tidak adakah iman di dalam dirinya, itulah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Nah, makanya lah disebutkan status manusia itu ada 4. Nah, ada yang dia manusia itu dia beriman tetapi dia tidak Islam. Nah, dia beriman tapi tidak Islam. Ada status manusia itu dia Islam tetapi tidak ada iman. Lalu ada manusia itu lagi dia Islam dan dia beriman. Dan terakhir yang keempat ada dia itu bukan Islam dan
tidak juga beriman. Nah, jadi kita kada tahu Pak. Nah, jadi sesuatu yang kematian yang dikehendakinya sendiri itu, nah janganlah kita sampai menghinakan dia. Karena kita tidak tahu, mungkin ketika dia menghendaki itu sebelum akhir hayatnya dia timbul penyesalan. Artinya hendak kembali ke dihingkat, tapi sudah telanjur. Nah, artinya penyesalannya tadi bisa saja dia kembali dalam keadaan Islam yang sebenarnya. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jangan ada lagi nanti misalnya sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak semestinya terhadap kematian yang diingininya sendiri itu. Paham aja Pak lah boleh. Nah, artinya jangan pulang ibarat bahasa dibawai kada inya kayak itu matinya kehendaknya surang ibarat bahasa lah. Nah, jangan pulang kita ibarat bahasa merasa, ya bahasa kasarnya merasa gelianan ya. Jangan sampai seperti itu Pak lah boleh. Nah, karena kita kada tahu Pak lah. Nah, mudah-mudahan yang jelas secara zahirnya kan dia Islam. Nah, Islam, kecuali dia bukan Islam, itu bukan kewajiban kita. Ini karena secara zahirnya, secara asalnya dia adalah orang yang Islam. Nah, sedangkan yang disinggung, yang dikehendaki dia meninggal, yang dikehendakinya itu hanyalah yang diragukannya tentang keimanannya, bukan tentang Islamnya. Nah, maka dengan hal keadaan seperti demikian, nah, maka janganlah kita sampai ibarat bahasa menghinakan dia. Nah, tetaplah kita harus melakukan sebagaimana kewajiban kita terhadap sesama muslim. Nah, itulah segala yang mewajibkan mandi. Nah, ada enam perkara. Nah, maka apabila terjadi yang 6 tersebut, nah wajib mandi kita. Nah, adapun lagi yang selanjutnya yaitu adalah rukun mandi. Nah, ada berapa rukun mandi itu? Nah, disebutkan di dalam kitab ini, rukun mandi itu yaitu ada 2 perkara. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu adalah niat pada mula-mula mandi. Nah, jadi berniatlah kita seperti diniatkan di dalam hati. Nah, sahaja aku mandi, mengangkatkan hadas besar daripada sekalian badan fardu karena Allah Ta'ala. Nah, mandi. Nah, dengan niat. Yang kedua, rukunnya adalah meratakan air pada sekalian badan. Nah, jadi meratakan air pada sekalian badan. Tapi Bapak Ibu sekalian, nah, supaya kita untuk lebih berhati-hati, memasang niat ini nyamannya itu adalah ketika di akhir-akhir kita hendak mandi. Artinya kita basahi dulu awaknya lah. Nah, kita basahi dulu, ratakan dulu airnya ke dalam tubuh kita. Nah, setelah rata, hanya kita berniat mandi. Tapi Bapak Ibu sekalian lah, nah, ketika mandi ini lah, menghingkat bersabun itu setelah yang berniat. Kenapa? Amun kita basahi dulu awak, bersabun dulu, hanya masang niat, itu ngalih kenapa Allah bola. Nah, takutannya bukan kenapa. Nah, karena air yang ketika mandi itu adalah air yang harus suci lagi menyucikan, atau yang dikenal dengan air mutlak, air yang masih nyata. Nah, kalau kita bersabun misalnya, langsung berniat lagi bersabun itu, maka si air itu belum bisa menyucikan tubuh kita. Kenapa? Karena airnya berubah ketika sampai ke tubuh kita, bau sabun masih. Maka airnya kadang air mutlak lagi, maka itu dikenal dengan air sabun. Atau dalam keadaan bersampo misalnya, maka air tadi bau sampo. Nah, maka oleh sebab itu, nah, yang berniat ini yaitu adalah diharapkan, nah
mandi dulu basahi hanyar berniat, nah limbah ta'lah berniat rata sudah seluruh badan, nah itu silahkan Anda bersabun lagi, Anda bergosok. Nah untuk menjaga lah, nah seperti itu. Nah cara untuk yang mandi wajib ini. Nah karena mau berubah Pak Lambulah, nah kada sah karena mandinya itu ndah Pak Lambulah. Nah itu kita menjaga yang itu. Namun kita menghilangkan menghabiskan bau sabun tuh biasa sabun tuh berikit baunya di badan. Nah itu. Nah maka oleh sebab itu nah bagusnya sebelum bersabun yang berniat itu. Adapun lagi sunat mandi. Nah, sebahagian daripada sunat mandi itu yaitu adalah mendahulukan membasuh najis dan kotoran yang ada pada badan. Nah, jadi kita hilangkan dulu najis-najis yang ada dalam segala badan itu. Nah, dan sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air kepada tubuh kita. Nah, sama lah mungkin kita jaga apa mungkin ada sisik ikan kah di awak kita, atau mungkin bekas getah kah ada di tubuh kita lah, yang mungkin bisa menghalangi sampainya air kepada badan kita itu. Nah, jadi kita hilangkan. Dan lagi berwudu sebelum mandi. Nah, jadi mungkin itu berwudu sebelum mandi dulu lah. Nah, wudu dulu baiknya. Dan lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim di permulaan mandi. Nah, jadi di permulaan mandi itu baca Bismillah. Dan juga sunat menghadap kiblat. Nah, sunat menghadap kiblat. Selanjutnya membasuh badan 3 kali basuhan. Nah, artinya kita siram lah. Nah, mungkin sebelah kanan kita siram 3 kali, kiri kita siram 3 kali. Nah, kayak kita ibarat bahasa kayak yang seperti memandikan jenazah lah Pak Lambulah. Nah, seperti itu. Nah, jadi dibasuh seperti demikian. Terakhir, nah yaitu adalah membaca doa. Sesudah selesai mandi, yang mana doanya itu adalah seperti doa sehabis berwudu. Nah sama doanya lah. Nah doa sehabis berwudu. Nah itulah beberapa perkara sebahagian daripada sunat mandi. Nah adapun lagi yang selanjutnya yaitu adalah haid dan nifas. Nah, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Sekarang tanggung Pak lah, nah, karena kada talah Bapak Ibu sekalian, karena bingung separuh. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan kita semuanya hadir di sini, dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir di sini dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله لنا بسعادة واختم لنا بسعادة اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ampun maaf apabila kami sampaikan ada yang tersalah maupun terkhilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.